Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat relasi many to many menggunakan yang namanya belongs to many. Di sini kita masuk saja ke sidebar kiri association. Nah, kemudian kita bisa baca di dalam many to many di bagian sidebar kanan. Yang ini, many to many relationship. Nah, di sini untuk many to many relationship-nya sendiri kita bisa gunakan yang namanya belongs to money. Jadi kita belongs to money nanti dari user ke produk, kemudian nama table pivotnya apa. Dan kita bisa masukkan option-option lainnya yang kita butuhkan. Kita masuk ke dalam codingan, ke dalam modelnya. Model yaitu user. Nah, untuk tampilannya di sini untuk many to many-nya sendiri kita akan buat history dari data yang sudah direview oleh usernya. Nah, contohnya mungkin seperti di gambar, yaitu di website Tokopedia, yaitu list dari review dari user yang login. Di sini kita coba jalankan, kita buat relasinya. Di sini dari table user kita gunakan belongs to many, kemudian models titik kita model produk. Nah, kemudian di sini kita masukkan optionnya. Nah, mungkin di sini stroke yaitu nama table pivotnya, reviews sesuai dengan yang ada di database. Kemudian kita bisa masukkan juga foreign key-nya apa. Nama foreign key-nya di dalam table reviews yaitu user ID. Dan kita bisa masukkan S yaitu untuk ganti nama dari kolomnya. Yang akan tampil yang defaultnya itu nanti tampil produk. Sini kita ganti jadi history review. Seperti ini. Ini kita sudah buat di dalam modelnya, kita tinggal tampilkan datanya dari historinya ini. Nah, kita tampilkan saja di endpoint /cps/v1/out kemudian /me. Kita masukkan ke sana. Jadi kita masuk ke controller, bagian out controller yang akan dia jalankan yaitu get user yang sedang login. Kita masukkan include-nya di sini. Kita include satu objek lagi. Kita panggil juga untuk modelnya yaitu produk. Dan di sini kita panggil juga model kategori untuk menampilkan nama dari kategorinya berdasarkan relasi yang sudah kita buat di video sebelumnya yaitu produk belongs to ke kategori. Masukkan ke sini tadi di get user. Kita buat modelnya. Di sini jangan lupa kita koma. Model produk. Kemudian atribut yang kita tampilkan apa-apa saja. Attributes. Kita tampilkan semuanya kecuali kita tidak perlu tampilkan created add-nya. Dan juga updated add. Sini tipe created add. Dan juga mungkin di sini kita tidak perlu tampilkan kolom kategori ID-nya. Kategori ID yaitu atribut yang tidak kita tampilkan. Nah, di dalam include-nya ini kita bisa tampilkan lagi satu include di dalamnya yang berrelasi dengan kategori. Ini koma di sini yaitu model kategori. Oh ya, di sini lupa kita buat. Di sini kita buat array, kemudian objek. Kita panggil modelnya yaitu kategori. Kemudian atribut yang kita tampilkan. Nah, untuk atributnya mungkin kita tampilkan saja satu yaitu nama dari kategorinya. Seperti ini.
Oke, sebelum kita lanjut, di sini di produknya kita masukkan juga untuk aliasnya. Di sini S, yaitu namanya tadi sesuai dengan yang kita masukkan di dalam usernya, yaitu history review. Oke. Nah, router yang akan dijalankan itu routernya yang ini. Yang router get/me yang kita butuh yang namanya middleware-nya untuk mengambil tokennya untuk mengakses fungsi get my user-nya tadi. Nah, sebelum kita masuk di Postman-nya, kita seperti biasa jalankan servernya dulu, npm run dev, dan jalankan lokal database kita di exam, yaitu Apache dan MySQL. Setelah itu, kita masuk ke Postman-nya lagi. Kita lakukan login dulu untuk dapatkan tokennya. Nah, sini saya coba login dengan userless key. Kita send. Oke, di sini dia berhasil login dan tokennya kita sudah dapatkan di cookiesnya. Nah, selanjutnya kita cek di endpoint B-nya. Yang ini /ep/v1/out/me. Kita send. Nah, di sini untuk history review-nya tampil ya. Jadi produk apa saja yang sudah dia review akan tampil listnya. Nah, sini karena cuma satu data jadi cuma satu review datanya saja. Dan di sini juga tampil nama dari kategorinya yang nanti kita bisa tampilkan juga di dalam datanya nanti, nama dari kategori produknya. Ini kita sudah buat untuk history review-nya. Nah, selanjutnya di sini mungkin di dalam tampil semua produk, saya ingin tampilkan list dari reviewnya. Nah, contohnya mungkin seperti di gambar samping ya. Contohnya di Tokopedia, yaitu pada saat kita masukkan detail dari produknya, itu akan tampil semua data dari review produknya. Nah, sini ada baiknya kita tampilkan saja di detail produk yang ini. Jadi pada saat kita send, nah di bawahnya ini kita buat satu field lagi, yaitu untuk list dari reviewnya, review dari produknya. Kita masuk ke dalam codingan, berarti yang kita atur di sini yaitu model dari produk. Kita gunakan relasinya yaitu hasMany. Kita masuk ke produk. Relasinya di sini kita buat produk titik hasMany memiliki banyak review. Sini model titik review, kemudian optionnya foreign key-nya yaitu product ID. Oke, seperti ini ya. Jadi satu produk memiliki banyak review. Nah, selanjutnya kita tampilkan di dalam fungsinya di product controller, yaitu detail produk yang ini kita tampilkan. Nah, berarti sini kita lakukan include-nya juga, sini kita buat objek baru, model kita panggil juga untuk model dari reviewnya, review, dan mungkin kita ambil juga model dari user untuk nama dari usernya nanti yang melakukan review, dan profile yaitu gambar dari atau image dari usernya. Ini ada 3 model yang kita panggil. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi di detail produknya. Detail produk kita masukkan untuk review. Di sini atribut. Jadi reviewnya apa yang kita tampilkan atributnya. Di reviewnya mungkin kita tampilkan semua datanya, kecuali mungkin kolom user ID dan juga product ID kayaknya tidak perlu. User ID sama product ID. Nah, kemudian untuk menampilkan user dari reviewnya, kita bisa buat juga relasi dalam model reviewnya, yaitu belongs to ke model user. Kita masuk ke model review. Nah, sini di association-nya kita masukkan nih di review
belongs to, dia dimiliki oleh model user. Masukkan juga optionnya, yaitu foreign key, model user ID, seperti ini. Nah, kemudian di product controller, nah mungkin contohnya yang akan kita tampilkan seperti di gambar ya. Jadi kita tampilkan list reviewnya, kemudian nama dari usernya, dan image dari usernya. Ini kita tampilkan dulu list reviewnya, kemudian kita includes untuk menampilkan data dari model usernya. Dan atribut yang kita tampilkan mungkin cukup name-nya saja atau nama dari usernya. Atribut name, dan di sini kita bisa include lagi berdasarkan relasi yang sudah kita buat, yaitu hash1 ke profile. Includes model titik profile, kemudian atributnya. Untuk atributnya yang kita tampilkan mungkin cukup dua saja, yaitu umur sama image-nya saja untuk kolom yang akan kita tampilkan. Untuk address kayaknya tidak perlu, seperti di gambarnya, jadi cuma nama user kemudian image. Ini kita tambahkan saja satu, untuk umurnya kita tampilkan juga, dan list dari reviewnya, yaitu poinnya dan juga konten dari reviewnya apa. Selanjutnya kita akan coba testing di dalam Postman-nya. Kita masuk lagi ke Postman. Kita cek detailnya untuk produk laptop Asus Strix ini yang kemarin sudah kita kasih review. Oh ya, ini sudah ada. Kita send. Ini tampil list reviewnya siapa saja. Ini user yang memberikan review, namanya siapa, dan ini profilnya, image, dan juga umurnya dari user tersebut. Ini juga sudah di review juga dari user yang lain, yaitu user test. Ini name-nya, kemudian profilnya dia masih nol atau belum dia isi profilnya. Oke, jadi di sini kita bisa cek, kita tampilkan list dari reviewnya dan juga user yang memberikan review dan profilnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang relasi belongs to many dan fitur-fitur lainnya yang kita masukkan di detail produknya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Like kalau teman-teman suka videonya, dislike saja kalau tidak. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video. Have a nice day. Bye.